Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita bakal menyelami kisah sebuah kota yang, wah, luar biasa. Namanya Surakarta, tapi mungkin Anda lebih kenal dengan sebutan Solo. Nah, ini bukan sekedar cerita tentang pembangunan kota biasa loh, ini adalah kisah tentang kelahiran kembali, dari kehancuran total. Coba dibayangin, gimana caranya sebuah kota bisa lahir dari kekacauan. Nah, buat Surakarta, jawabannya itu dramatis banget. Beneran deh, gimana ceritanya sebuah pusat peradaban bisa bangkit lagi setelah bisa dibilang hancur lebur? Jawabannya, ya ini dia. Titik awalnya itu bukan upacara peletakan batu pertama yang megah. Sama sekali bukan. Justru, awalnya adalah kobaran api. Api yang menghanguskan sebuah kerajaan sampai rata dengan tanah dan memaksa lahirnya sesuatu yang baru. Oke, kita bongkar ceritanya ya. Nah, untuk ngerti gimana Surakarta bisa lahir, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat dulu kehancuran pendahulunya, yaitu Keraton Kartasura. Ini nih babak pertama dari cerita kita. Jadi, semuanya itu berawal dari peristiwa yang namanya Geger Pecinan. Awalnya, ini cuma konflik antara etnis Tionghoa dengan VOC, ya, kongsi dagang Belanda itu. Tapi ternyata apinya cepet banget menjalar. Pemberontakannya meluas ke seluruh Jawa. Puncaknya, tahun 1743, ibu kota Mataram di Kartasura diserbu sama pasukan gabungan Jawa Tionghoa dan dihancurkan. Hancur sehancur-hancurnya. Oke, mungkin Anda mikir kenapa nggak dibangun lagi aja di tempat yang sama. Nah, di sini kepercayaan Jawa kuno memegang peranan penting banget. Jadi keraton yang sudah pernah direbut dan dihancurkan itu dianggap tidak bertuah lagi. Udah nggak ada auranya gitu. Secara spiritual, tanahnya itu dianggap sudah kotor dan nggak layak lagi jadi pusat kekuasaan. Jadi, yang nggak ada pilihan lain, pilihannya cuma satu, pindah, mulai semuanya dari nol. Dan dari puing-puing Kartasura itulah, muncul kebutuhan mendesak untuk cari rumah baru. Disinilah babak baru dimulai, babak kelahiran Surakarta. Maka, dimulailah pencarian lokasi baru. Akhirnya, pilihan jatuh ke sebuah desa kecil, namanya Desa Salah. Kenapa di sana? Jawabannya, lokasi. Lokasinya itu strategis banget. Desa itu ada persis di tepi Bengawan Solo, sungai paling besar di Jawa. Ini artinya, desa itu bakal jadi jalur yang super vital buat transportasi dan logistik kerajaan. Nah, ini dia tanggal pentingnya. Tanggal 17 Februari 1745. Di hari inilah, Sunan Pakubuwono II secara resmi pindah boyongan ke keraton yang baru. Momen inilah yang sampai sekarang kita kenal sebagai hari lahirnya kota Surakarta. Tapi, ceritanya nggak selesai di situ. Bahkan ketika kota baru ini mulai berdiri, api di dalam istana sendiri belum padam. Konflik internal terus membara. Kerajaan Mataram saat itu ada di ambang perpecahan. Sebuah perpecahan yang bakal mengubah peta politik di tanah Jawa untuk selamanya. Puncak dari semua konflik ini terjadi di tahun 1755 lewat Perjanjian Giyanti. Tentu saja, VOC ada di tengah-tengah sebagai penengah, yang sebetulnya punya kepentingan sendiri buat melemahkan kekuatan lokal. Hasilnya, Kerajaan Mataram secara resmi dipecah jadi dua. Ada Kasunanan Surakarta dan ada Kesultanan Yogyakarta. Nah, inilah asal-usul dari dua kota kembar kerajaan yang kita kenal sampai hari ini. Dan ternyata pecahnya nggak berhenti sampai di situ. Cuma selang 2 tahun, ada lagi Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini melahirkan satu kekuatan politik baru lagi. Namanya Praja Mangkunegaran, yang wilayahnya ada di dalam Surakarta. Bisa dibayangin kan, politik di Jawa jadi makin rumit. Oke, sekarang kita lompat ke era berikutnya. Di masa ini, pengaruh kolonial Belanda makin kuat dan Surakarta pun bertransformasi jadi pusat ekonomi yang sangat penting. Di bawah kendali Belanda, Surakarta ini berkembang pesat banget jadi pusat perdagangan. Komoditas andalannya apa? Ada 2 yang utama, gula dan tembakau. Di sekitar kota, perkebunan-perkebunan besar pun bermunculan. Ini yang menjadikan Surakarta sebagai salah satu mesin ekonomi paling penting buat Hindia Belanda waktu itu. Sekarang, kita geser ke salah satu babak yang paling penting, tapi jujur, sering banget dilupakan orang, yaitu peran Surakarta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini nih fakta keren yang seringkali kelewat di buku-buku sejarah. Coba bayangin, tahun 1946, situasi lagi genting-gentingnya. Ibu kota revolusi saat itu, Yogyakarta, diduduki Belanda. Pemerintahan Republik Indonesia harus pindah, harus evakuasi. Pertanyaannya kemana? Jawabannya ke Surakarta. Jadi untuk sementara waktu, kota ini jadi jantung perjuangan bangsa. Mengambil peran sebagai ibu kota sementara. Ini bukti nyata betapa krusialnya posisi Surakarta untuk mempertahankan kemerdekaan kita.
Jadi, setelah melewati semua itu, dari abu kehancuran, perpecahan internal, era kolonialisme, sampai jadi pusat revolusi, kita akhirnya sampai di Surakarta hari ini, sebuah kota yang kini dikenal sebagai penjaga sejati warisan budaya Jawa. Dan hasilnya bisa kita lihat dan rasakan sendiri sampai detik ini. Semua sejarah panjang itu bukannya hilang, tapi justru bertransformasi jadi budaya yang hidup, yang bernapas. Anda bisa merasakannya langsung saat masuk ke keraton atau Pura Mangkunegaran. Anda bisa melihatnya di setiap goresan canting di atas kain batik, mendengarnya lewat alunan gamelan, dan menyaksikannya dalam setiap gerak wayang. Identitas budaya Surakarta yang kaya ini adalah warisan langsung dari masa lalunya yang, ya, penuh gejolak itu. Jadi, pertanyaan akhirnya kembali lagi ke awal. Gimana caranya masa lalu yang penuh gejolak itu justru bisa jadi kekuatan budaya terbesar sebuah kota? Kisah Surakarta ini seolah membuktikan ya, bahwa dari kehancuran itu bisa lahir keindahan. Dari perpecahan, bisa tumbuh sebuah identitas yang begitu kuat. Sejarahnya yang kelam ternyata bukan jadi beban, tapi malah jadi fondasi dari jiwanya yang kaya dan abadi. Sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.